lagi butuh modal, cukup syaratnya BPKB itu promosi. Artinya cerita ketika dapat nikmat. Salah satunya yaitu ketika anak kita yaitu mendapatkan jodohnya. Sebab dapat nikmat, keuntungan besar. Kalau kata Pak Sukirno ya untungnya itu mantuk gitu ya. Alhamdulillah keuntungan besar karena ya sudah ada yang bertanggung jawab. Dulu mungkin anak kita kemana-mana izin sama kita. Dulu Neng Uus ini, Uus apa Uu sini? Baca namanya banyak, Uu, Pak Uu, Uus. Namanya mah Husnul Khotimah, panggilannya Uus, masih nyambung. Ini Muhammad Edi Gunawan, kok jadi enceh? Dari mana ceritanya? Kayak kecina-cinaan gitu enceh. Ya itulah disebut koyokan. Ya seperti Samsudin. Ya orang nyambung juga dia kayak itu. Nah, kalau Pak Gojing memang dulu begitu namanya, sebab dia itu punya saudara orang Barat, ngomongnya selalu bahasa Inggris, ngajak saudaranya yang perempuan, bibinya, Gojing, ayo cepat gitu. Makanya dinamain Gojing. Dulu itu, ya, akhirnya namanya Gojing sekarang. Hadirin subhanallah ya, makanya lakob disebutnya ya. Nah ini alhamdulillah namanya husnul khotimah. Sangat bagus ini, akhir yang baik, husnul khotimah ya. Namanya mungkin termasuk anak terakhir ya Pak Kirno. Anak terakhir ini khotimah. Oh iya, jadi maksudnya dia pengen ini anak bontot, jadi lagi. Makanya dia bikin husnul khotimah. Ini husnul khotimah anak berapa? Anak ketiga dari bini yang mana? Oh itu doang. Oh. Ternyata itu. Oh soleh. Alhamdulillah husnul khotimah dinamain Rasul soleh. Alhamdulillah. Nah ini alhamdulillah pada malam hari ini yaitu Bapak Kirno Tahdusun Nikmah cerita kebaikan, kesenangan, kebahagiaan, bertebar kebaikan, ikut gembira. Coba dah. Kita lagi bingung, kebetulan ada teman dia ngedeketin kita, dia bilang, lu bingung amat sih? Iya gue bingung banget ini, lagi perlu banget duit. Ya udah ke rumah. Enak kalau tuh kita gitu. Enak banget, kita lagi bingung malah suruh ke rumah. Ya, nah, subhanallah, ngapain di rumah? Yuk kita bareng-bareng minjem duit. Susah dua-dua aja. Akhirnya ketika kita susah justru jangan cerita. Ketika kita susah bercerita itu ya berbagi duka, nggak usah duka mah dibagi-bagi. Ya, justru ketika kita susah adukan laporan jangan ke manusia, laporannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kan kita di dalam sholat selalu laporan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sebab biasa orang duka itu perlu pertolongan, entah pertolongan berupa moral, ucapan yang bisa nambah dia semangat, atau kalau kekurangan atau musibah yang lain tentunya perlu bantuan. Siapa yang paling bisa membantu? Yang paling harus kita dekati tentunya yang maha kuat, Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi ketika susah ya diem-diem aja, ketika mudah berceritalah. Ini yang disarankan oleh agama seperti itu. Jadi pada malam hari ini Bapak Sukirno ini melaksanakan apa yang disuruh Allah, bercerita, berbagi gembira, berbagi bahagia, yaitu pada acara pada malam hari ini. Dan juga yang saya hormati Al-Mukarram guru kita Bapak Ustadz Haji Ahmad Soleh, Bapak Ustadz Dr. Eko Napsuro, Bapak Ustadz Abdul Hasan, juga para tokoh masyarakat Bapak M. Gojing, Bapak Usman, Bapak M. Yudi, Bapak Haji Samduryadi, Bapak Haji Rias Hasan, juga Bapak Haji Andruyani, juga Bapak RW Hanafi, Bapak RW PP, dan juga para sesepuh sekalian, tokoh masyarakat, Bapak RT, Bapak RW, dan juga seluruh jamaah, dan juga keluarga besar Sohibul Bait yang semuanya yang hadir pada kesempatan malam hari ini, yang saya tidak menata namanya satu-satu, namun insya Allah tentunya itu tidak mengurangi rasa hormat juga ta'zim saya kepada semua yang hadir di sini, yang mudah-mudahan kita semua saudara menerima ridho Allah Subhanahu Wa Ta'ala.
Kalau melihat yang hadir ini kayaknya nggak beda sama yang waktu di rumah Pak Gongcing ini orang-orangnya. Ini kampung apa Gongcing? Sama ya? Sama. Ini orang yang begitu. Ini alhamdulillah. Nah, artinya di sini subhanallah seperti itulah Pak. Di akhirat juga nanti mudah-mudahan ketemunya yang ini juga. Ya mudah-mudahan ketemunya di bawah pohon yang rindang, yang sejuk, di bawah taman surganya Allah. Lagi jongkok, kayak lagi ngisepin buah, isi gelek. Alhamdulillah, alhamdulillah. Ya, terkumpulnya beserta orang-orang yang ketika di dunia dia kumpul. Orang akan ketemu dengan yang orang-orang yang selama di dunia dia bareng-bareng. Kalau bareng-bareng sama orang soleh ya nanti di akhiratnya juga barengnya sama orang soleh. Ketika di dunia suka datang ke para wali-wali Allah, kepada kekasih-kekasih Allah, para ulama-ulama, maka nanti kumpulnya pun beserta para orang-orang soleh, beserta para ulama. Kan permintaan kita apa coba dalam doa? Itu selalu kita mohonkan. Apa kata kita? Wasurna godan fi jumratil auliya wadkhilnal jannata ma'al anbiya. Itu kan suka kita baca. Itu kalau kita lihat doa kita itu luar biasa. Ya Allah, wansurna godan fi zumratil auliya. Ya Allah, nanti di akhirat giring saya nyampur sama para wali-wali Allah. Kalau Mas Kirno mau udah jangan khawatir. Ya. Di sini katanya buka rumah wali mau dulu. Wasurna godan fi zumratil auliya. Ya Allah, giring saya beserta para wali-wali Allah. Wali-wali Allah adalah orang yang sangat disayangi, dikasihi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan ketika Rasulullah Isra Mi'raj pun ada di atas langit ketujuh di bawah arsy, ternyata itu bukan nabi, ternyata itu bukan malaikat, ternyata itu kekasih-kekasih Allah. Ketika Nabi sampai ke langit ketujuh, wa ta'akhara Jibril mundur kagak lanjut. Tapi Rasul naik ke Sidratul Muntaha, wara'an Nabi rajulan mugisan. Rasulullah melihat seorang laki-laki yang sedang sujud. Dan Rasul bertanya, nabiun, apakah itu nabi? Maka ada suara menjawab, bukan, bukan. Malakun, apakah itu malaikat? Bukan. Ternyata yang di atas langit ketujuh, Jibril pun kagak sampai ke situ. Satu tempat yang sepi, cuma makhluk tadi lagi sujud, seorang orang laki-laki lagi sujud, tidak ada malaikat di situ, tempat sepi, bahkan tidak ada makhluk lagi, tempat yang paling tinggi, tempat yang paling mulia, tinggal Rasulullah yang ada di situ beserta orang yang lagi sujud tadi. Ketika ditanya apakah itu nabi, ternyata bukan. Apakah itu malaikat, ternyata bukan, sebab malaikat juga nggak ada di situ. Siapa itu orang? Ternyata itu adalah bukan nabi, itu bukan malaikat. Jadi siapa, Pak? Kan tingkatan paling tinggi itu para nabi setahu kita. Makhluk Allah yang paling mulia itu malaikat ternyata. Malaikat itu adalah makhluk yang tidak punya dosa sama sekali. Diciptakan selalu taat, tidak pernah maksiat. Tapi masih ada di atas langit ketujuh di bawah aras yang sedang sujud hadapan Allah dan penuh dengan cahaya dari aras. Siapa itu? Hadza rajulun fid dunya. Itu adalah seorang laki-laki ketika di dunia. Wa qalbuhu mu'allaqun fil masjid. Ternyata bukan mesti nabi yang punya derajat seperti itu. Ternyata itu bisa jadi kita. Bisa jadi RW. Ternyata pas kita tegaskan yang lagi sujud itu, RW Hanafi. Bangga nggak kita? Masya Allah. Kali-kali gitu. Kenapa? Karena Pak RW itu lagi di dunianya pantas dia mah hatinya selalu nyantel ke masjid. Di mana dia pergi yang dicariin masjid. Kalau ke pasar nggak yang pertama dia datengin masjid.
Selalu ada di masjid. Ngapain dia di masjid? Makanya orang yang paling jelek-jeleknya orang itu orang yang tidak pernah kelihatan sendalnya di masjid. Makanya jangan sedih kalau sendal kita hilang di masjid. Sebab orang sendal hilang di masjid itu pasti yang nyolong orang yang suka. Jadi jawabannya apa sih? Orang yang suka nyolong. Hah? Ya itu orang yang sendalnya hilang di masjid, nggak usah sedih, gantiin. Makanya kalau anak kita nangis sendalnya hilang di masjid, udah gantiin, nggak usah banyak komen, gantiin yang baru, gampang. Yang penting lu udah ke masjid, udah alhamdulillah. Jangan pakai lu sih ke masjid, lama-lama naruh sembarangan. Jangan, anak kita udah ke masjid udah bagus. Kan kita mantep banget, kita jempolin, masya Allah. RT Dono, kita lihat sendalnya di masjid. Pas kita lihat, ini orangnya kemana? Makanya jangan sedih sendal kita hilang di masjid, tapi sedih kalau sendal kita tidak pernah ada di masjid. Dan Pak, nggak semua orang ke masjid bawa sendal. Justru itu dia ke masjid orang bawa sendal, itu yang tadi ngambil. Tapi kan bekal ibadah sendal kitanya mungkin. Betul. Subhanallah. Hadirin, ternyata orang yang hatinya selalu ada di masjid. Jarang orang yang hatinya selalu ada di masjid. Masjid kadang-kadang jadi pos terakhir bagi kita ketika kesibukan kita udah nggak ada. Rata-rata orang itu ke masjid kalau kesibukannya kagak ada. Kalau kesibukan masih tetap repot, kayaknya hampir jarang ke masjid. Artinya masjid ini nggak mesti masjid jame, musolah juga masjid di situ. Cuma istilah kita, Pak. Jadi sebenarnya kalau kita ke Timur Tengah, kita ke Mekah, ke Madinah, nyanyi musolah kagak ada. Yang ada masjid. Di kita kan sebenarnya emang nggak ada musolah, yang ada masjid. Karena kebiasaan adat di kita, adiknya masjid itu musolah, ponakannya langgar. Kita begitu, yang lebih kecil itu namanya langgar. Ya, tuh. Hadirin, di sini ternyata kenapa? Karena tidak ada tempat paling bagus di dunia ini kecuali tadi masjid. Khairul buqatil ardi masjidun, kata Nabi. Sebagus-bagusnya tempat di dunia ini adalah masjid. Sebab apa? Masjid itu sisana takwa, dibangun untuk takwa. Bahkan orang yang bangun masjid udah tenang, Allah udah siapkan rumahnya di surga. Man bana masjidun fi dunya, banallahu baitan fil jannah. Siapa orang yang membangun masjid di dunia, maka Allah bangunkan rumah di surga. Pak, saya mau boro-boro bangun masjid. Ya kalau nggak mau bangun masjid, ya nggak mungkin kita sendirian mah. Tuh, berarti nambahin lah. Apa itu? Pokoknya Pak nggak bakalan lolos. Bang Narih naruh paku di masjid 5 biji, insya Allah Bang Narih mati, itu paku datang ke kuburan Bang Narih. Enak nggak tuh? Maksudnya bukan bentuk paku Pak Goceng, ganjarannya. Ini mah masa bentuk paku lah, orang udah ke masjid tumbang paku ditubles dia. Ngerinya mah ngasih linggis. Lah kalau datangnya linggis orang. Artinya apa? Selembar papan kita sumbangkan ke masjid, selembar kaso, 1 paku kita serahkan ke tempat ibadah, mengalir pahalanya ke kuburan kita nanti. Ayo kita bikin ayo kita bikin talang, kita bikin peralon ke kuburan kita. Insya Allah, mudah-mudahan yang hadir di sini udah jangan ditanya dah. Ya, kalau di masjid udah paling rajinnya. Ya, pokoknya tempat ibadah Pak nyabut paku hatu itu udah ada ganjarannya. Ya, coba bayangin, nyingkirkan duri dari jalan takut keinjak orang, udah ada ganjarannya. Jangan khawatir Pak, Allah udah tetapkan pahalanya. Kan janji Allah, Al-Quran itu sebelum jauh-jauh kita baca udah nerangkan, Dzalikal kitabu la raiba fih. Quran itu adalah tidak ada keraguan sedikit pun di dalamnya. La raiba fih. Hudan lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa.
Jadi jangan ragu-ragu isi Al-Quran. Apa kata Al-Quran? Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Siapa yang beramal sebesar atom, sebesar biji sawi dari kebaikan, maka akan yarahu, ngelihat nanti ganjarannya. Allah buktikan. Allah janji, lu cuma nyingkirkan duri, gua balas, kata Allah. Dan kalau Allah mau ngebalesnya Pak, nggak kira-kira. Walaupun duri satu bisa jadi balasannya mah beribu-ribu pahala. Sebab jangan sepelekan dia itu ibadah, taat walaupun kecil. Sebab apa? Salah satunya jangan sepelekan taat walaupun itu kecil. Sebab Allah simpan, salah satunya yang Allah simpan apa? Kitmanu ridho fitoat. Allah simpan keridoannya di dalam taat. Taat yang mana yang Allah ridho? Kagak tahu Pak. Bahkan kan ada satu kisah subhanallah. Wow. Itu ada seorang wanita penghibur. Walaupun ini jangan jadikan pegangan, tapi ini satu contoh. Wanita penghibur, kalau Pak Nedi mah bilangnya dulu itu namanya WTS, wanita tuna susila. Akhirnya berkembang namanya karena kemajuan zaman berubah jadi perek dulu. Apa yang tadi perek kan enteng namanya apa? Perek artinya apa? Tembang, nggak tembang. Perek itu perempuan eksperimen, gitu ya. Makanya disingkat jadi perek. Jadi eksperimen itu percobaan. Jadi perempuan eksperimen, perempuan yang boleh dicoba. Ada? Ya mungkin boleh dicoba-coba, boleh coba pegang, gitu lah ya. Gitu. Pokoknya boleh coba-coba. Nah, ganti lagi dengan perkembangan zaman, bukan perek lagi, jadi jablay. Apa jablay? Jarang dibelai. Berarti bukan wadon doang tuh. Lapang ngocing udah jarang dibelai mah. Pak, ini ternyata wanita ini tukang dosa. Tapi ternyata di hati kecilnya itu ada kebaikan. Seburuk-buruknya orang pasti di hati kecilnya masih ada kebaikan. Sebaik-baiknya orang pasti ada keburukan. Kita baik banget, tapi ada jeleknya juga di hati kita. Wah, kiai banget, belum tentu itu kiai artinya orang julid. Bisa juga kiai gak julid. Preman belum tentu jahat juga, ada kebaikan. Ternyata wanita ini bisa jadi dia mungkin karena keterpaksaan ekonomi dan yang lainnya, kurang kekuatan keimanan, atau bisa jadi nggak ada yang mau menikahi. Makanya sebenarnya kita selamatkan tuh wanita-wanita yang seperti itu. Tuh, dia bisa jadi Pak, kalau ada yang tanggung jawabnya dia berhenti kerja begitu. Oke? Kata dorong langsung diri, kayak semangat banget dia. Nah, artinya subhanallah belum tentu dia jelek juga, mungkin karena keterpaksaan atau suatu hal yang memaksa dia untuk melakukan hal yang seperti itu. Karena tidak ada yang membimbing sehingga terjerumus ke lembah hitam. Tidak sedikit wanita seperti itu akhirnya bertobat karena setelah ada yang memberi petunjuk, setelah ada yang mengajak. Masih tanya kan dulu kalau waktu kita demo kan gitu, Pak, kenapa diajak-ajak? Kenapa kamu kerja gini? Kan banyak kerja yang lain. Saya udah kerja yang lain Pak, ditolak, bahkan ya saya dipecat dari kerjaan, bingung, orang tua saya sakit, saya bingung. Udah berhenti dari sini. Baik, saya mau berhenti sekarang juga. Yang penting Bapak mau nggak nikahin saya? Ternyata Ustaz pada nyerah itu Pak. Dia jawab begitu. Nah, entar dulu saya bilang bini saya, lah akhirnya mah Ustaz udah jadi berantem sama bininya. Wah, kadang-kadang ada yang jawabnya seperti itu. Ternyata pas wanita ini subhanallah, mungkin dia baru bingung, baru jalan, habis melakukan hal dosa. Tiba-tiba dia lihat Pak, ada anjing lagi ngejilat-jilat, lagi ngejilat-jilat pasir, lagi ngejilat-jilat debu, saking itu anjing udah lemesnya, udah haus. Ada yang Doraemon apa? Akhirnya wanita tadi dia turun cari air di mana sumber air. Akhirnya dia turun ke sumur. Ya, baris susah karena kasihan itu sama anjing. Coba Pak, kita belum tentu begitu. Oh iya. Ya. Dia turun, dia buka sepatu selopnya.
Slopnya dia buka, dia ambil air ala kadarnya dari sumur tadi, dia naik ke atas dengan susah payah. Supaya apa? Anjing yang kehausan tadi bisa dikasih minum. Ternyata dikasih minum. Dari situlah Allah ridho. Ternyata perbuatan dia yang selama ini dimusuhi, dibenci oleh Allah, ternyata gara-gara nolongin anjing dapat keriduan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diampuni kesalahan dan dosa-dosa. Ente Dono ngeliat anjing lain ngeliatakin gitu aus. Kira-kira ente kasih air apa bledok? Hah? Kira-kira dikasih dicarikan minum apa di bledok? Berarti kalau gitu ente Dono sama Jable bagus siapa? Artinya dari akhlak itu kan belum tentu, Pak. Makanya Rasulullah diutus di hutan makarimal akhlak, ke hewan aja dia sayang. Bisa jadi hati dia sebenarnya penuh kasih sayang. Karena keterpaksaan, tidak ada yang mengajak dia untuk berbuat baik. Kadang-kadang ada orang yang di rumah aja, Pak. Karena dia bilang gua nggak ada yang ngajak. Bahkan preman-preman yang di jalanan, Pak, dia karena apa? Karena nggak pada pegangan, karena nggak ada yang ngajak. Karena dianggapnya orang udah jelek, dianggapnya orang udah kotor. Ke masjid seakan-akan udah tidak pantas. Orang pulang dari masjid nganggap dia sepele, nganggap dia rendah. Kadang-kadang mencibir, seakan-akan sangat buruk. Tidak ada harapan lagi untuk tobat. Padahal kalau kita ajak, subhanallah, Pak, dia girang banget. Belum tentu orang kayak gitu harus terus jelek-jelek. Ada yang orang yang tadinya alhamdulillah, Pak, tidak sedikit sekarang ternyata orang dakwah bukan cuma di tempat ibadah aja. Dakwah di masjid udah jelas orang pada ibadah. Kita dakwah di luar masjid, Pak. Nanti kalau kamu dari lain pagi ada lagi nongkrong, rambutnya jebrik, ajak ngobrol. Lu ngapain, Pak? Saya mah Pak nggak ada gawean, jadi saya mah gawenya malak baik. Ada bocah sekolah, saya palak. Ada orang saya palak. Lu gede dapatnya? Ya lumayan, Pak, dapat 200.000. Nah, gua minjem apa cepet, Pak? Terus, Pak, tidak sedikit orang yang cuma pengen diajak begitu doang. Karena dia dianggap apa? Dianggap udah rendah, dia dianggap udah hina, nggak pantas ada di tempat masjid, di tempat yang bersih, tempat yang mulia. Padahal subhanallah dia sama-sama makhluk Allah. Allah ciptakan sama seperti kita. Waktu lahir nggak tetap dia dalam keadaan suci. Tidak ada yang lahir dalam keadaan kotor. Semua kullu mauludin yuladu ala fitrah. Semua anak yang lahir itu pasti dalam keadaan suci. Karena apa? Pasti tanya, lu kenapa jadi begini? Satu, bapak saya kerja kagak pulang-pulang. Mak saya juga nggak jelas di mana adanya. Ternyata dia tidak terurus. Dia mencari jati dirinya sendiri. Kemana dia lari? Akhirnya bertemu teman yang salah. Dia jadi ikut salah. Masya Allah, pas ketemu Pak Gocing, Masya Allah itu bocah. Jadi makin rajin. Bisa jadi.